Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca isi dari modul belajar yang telah saya buat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, siapkan alat tulismu. Yang kedua, tulis nama anggota kelompok dan nomor absen. Yang ketiga, baca dan kerjakan setiap kegiatan pada LKPD berikut dengan cermat. Yang keempat, bertanya kepada guru jika ada yang kurang jelas atau mengalami kesulitan saat mengerjakan. Yang kelima, periksa dan telitilah pekerjaanmu sebelum dikumpulkan pada guru. Yang kedua yaitu ayo membaca, yang berjudul Karnaval Sepeda Hias di Desa Bhinneka. Sebentar lagi akan diadakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pemuda Karang Taruna di Desa Bhinneka menyelenggarakan Karnaval Sepeda Hias. Setiap peserta karnaval diharuskan menggunakan pakaian adat Nusantara. Mendengar kabar tersebut, seluruh warga dengan semangat mengikut sertakan anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ayah Dani memberitahukan kabar tersebut kepada Dani. Ia menyuruh Dani memberitahukan kepada teman-temannya. Sore harinya, di taman bermain, Dani menyampaikan pesan ayahnya kepada teman-temannya. Hai teman-teman, kita ikut karnaval sepeda hias yuk, kata Dani. Boleh tuh, boleh, jawab mereka. Tapi aku tidak punya sepeda dan ucaplah Ros. Tenang Ros, aku punya 2, jawab Made. Wah, terima kasih Made, ucaplah Ros. Nah, kita juga harus memakai pakaian adat Nusantara kan? Dani menambahkan. Wah, menarik sekali. Aku jadi penasaran melihat berbagai pakaian adat yang akan dipakai oleh orang lain, ucap Himalia. Nah itu Lia, lalu siapa yang akan menghias sepeda kita? Dewi melanjutkan. Ya orang tua kita masing-masing atau kita kerjakan bersama-sama saja, bagaimana? Jawab Dani. Kita kerjakan bersama-sama saja di rumahku, jawab Made. Setuju, jawab mereka serentak. Untuk isi tugas yang ketiga yaitu menulis pendapat dari kasus-kasus berikut ini ya. Yang pertama, Keso memiliki orang tua dari suku Jawa dan Manado. Keso beragama Kristen. Ia lama menetap di Surabaya, namun ia harus pindah ke Jakarta ikut kedua orang tuanya karena urusan pekerjaan. Ia senang bermain dengan teman-teman di sekitar rumahnya, namun teman-temannya sulit memahami bahasa dan gaya bicara Keso. Apa yang harus Keso lakukan? Dan apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi teman Keso? Nah, tulislah pendapat kalian di buku kalian masing-masing. Untuk kasus yang kedua dan ketiga, silahkan kalian baca sendiri dan tulislah pendapat kalian masing-masing ya. Untuk isi yang keempat yaitu identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Keberagaman Indonesia merupakan anugerah alamiah tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Contohnya yaitu keberagaman pengalaman hidup, keberagaman budaya, keberagaman ras dan suku, keberagaman bahasa, keberagaman kepercayaan, dan keberagaman tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik lainnya. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Manusia Indonesia sebagai manusia religius. Manusia religius yaitu manusia yang percaya akan keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta alam dan menghargai kemajemukan bangsa tanpa memecah belah persatuan bangsa. Contohnya yaitu beriman dan beribadah sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, meyakini bahwa hidup merupakan tugas mulia dan panggilan penuh cinta kasih dan dari Tuhan yang Maha Arif dan Pengasih, melihat alam semesta sebagai sahabat yang membantu manusia untuk hidup bermartabat dan mencintai Sang Pencipta,
menyebarkan manfaat dan peduli terhadap segala yang terjadi dalam semesta, memiliki tanggung jawab terhadap hidup pribadi dan bersama, selalu membentengi diri dengan keimanan agar tidak mudah terbawa arus negatif, mengakui adanya hidup fana dan baka dengan mengakui Tuhan yang Maha Rahim terlihat dalam hidup fana maupun baka. Pendidikan dalam bingkai identitas manusia Indonesia. 1. Kebhinneka Tunggalikaan menjadi kekuatan negara Indonesia, memaknai keberagaman sosial, kultural, dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah. Akar-akar budaya merajut keberagaman untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Yang kedua, Pancasila menjadi perekat keberagaman nilai-nilai luhur budaya yang membenteng luas dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, pendidikan dalam bingkai keindonesiaan merupakan penegasan kesederajatan martabat manusia Indonesia untuk mengikis dominasi mayoritas pada minoritas dan berbagai bentuk gerakan yang memecah persatuan bangsa. Yang keempat, upaya dalam mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki identitas kuat dapat dilakukan melalui pendidikan kurikulum merdeka dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar kebudayaan dan nilai-nilai luhur Pancasila tetap terlestarikan. Untuk isi yang terakhir yaitu ceritakan pengalamanmu tentang menghargai perbedaan identitas masyarakat di lingkungan sekitar. Ceritamu bisa mencontoh dari aktivitas sebelumnya yang sudah kamu pelajari. Ceritakanlah dalam bentuk cerpen, komik, pantun, puisi, atau lagu. Kamu juga dapat menampilkan ceritamu langsung di depan kelas dan menampilkan ceritamu di dalam kelompok melalui rekaman video. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.